Keberhasilannya dalam memajukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sudah tidak diragukan lagi. Seperti apakah motivasi yang diberikan serta bagaimana perkembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember? Saya Prima Ervandari, inilah Sambang Kantor. Lama banget ya Prima nggak main di Dinas Perhubungan ini. Gimana Pak perkembangannya sejauh ini? Ya, satu itu alhamdulillah kita ini kan namanya pelayan, tugas lah, ibadah, mengabdikan diri pada pemerintah untuk melayani masyarakat, khususnya Kabupaten Jember. Terus apa yang ditanyakan? Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak Isman, Ya. Udah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember? Saya ini dilantik tanggal 20 Februari 2014, sudah berkisar sudah 3 tahun, lebih dari 3 bulan mungkin ya. Saya mungkin pejabat yang paling lama. Yang paling lama saya mungkin, karena mungkin dipercayalah yang pertama, yang kedua mungkin menggerakkan organisasi, mungkin karena perhubungan sebegitu tugasnya itu semakin banyak lah tanggung jawabnya, dan juga kebanyakan juga termasuk daripada pelayanan lah. Terus memang di sini memang tuntutannya itu adalah emergensi cepat, dan juga termasuk kita ini kan keras karena kaitannya dengan pemakai jalan, transportasi macam-macam. Jadi ada namanya itu, ada darat, ada laut, ada udara. Darat ada juga, ada angkutan umum, ada angkutan kota, ada kereta api. Berarti banyak banget ya Pak yang pernah di sub ini ya Pak? Termasuk udara. Jadi tiap hari apel itu muter gantian. Di Indo, di UPT parkir, di UPT pengujian kendaraan bermotor, di bandara, juga di terminal. Nah, intinya muter setiap hari karena memang ini adalah tuntutan sirkulasi dengan program-program yang ada di Kabupaten Jember, juga termasuk pemakai air semakin penuh, roda 2 dan roda 4 juga kita semuanya sudah ready semuanya. Berarti Pak Isman ini tidak hanya stay di kantor saja ya Pak, tapi berkeliling juga masuk ke bagian-bagian di setiap bidangnya ya Pak? Ya, jadi intinya memang kita ini ada satu sekretaris, ada 4 bidang. Ada 4 bidang? Ada 4 bidang, jadi itu sekretaris itu membawai 3 kasubag. Ada kasubag keuangan, ada kasubag perencanaan, ada kasubag umum dan kepegawaian. Juga ada 4 bidang, di situ ada bidang angkutan, ada bidang udara dan kelautan, ada teknik sarana prasarana, ada teknik namanya lalu lintas, bidang lalu lintas. Itu membawai rata-rata ada yang 3 kasih, ada yang 2 kasih. Jadi intinya memang ya tugasnya itu memang rata-rata mayoritas di lapangan, khusus yang teknis, yang bidang. Tapi kalau untuk di kantor di sub di induk ini sendiri juga ada bagiannya sendiri kan Pak, maksudnya di ruangan ini bidang ini, ruangan ini bidang ini, serta kegiatannya tuh seperti apa? Mungkin Prima bisa dong ditunjukkan ke ruangan-ruangan tersebut gitu Pak. Kepada Mbak Prima nanti mungkin ke bidang-bidang mungkin saya antar ke situ, nanti mungkin langsung itu nanti interview atau memang langsung wawancara di situ, monggo ditanyakan sedetail-detailnya. Ini kaitannya dengan masalah pelayanan masyarakat, dan ini kaitannya dengan profil kelembagaan. Tapi ini ada yang mengganjal ini Pak buat Prima. Ya. Anda 3 tahun lebih 3 bulan menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Selain dipercaya, apa sih Pak yang membuat Anda itu termotivasi begitu untuk tetap bertahan menjadi Kadis Hub ini? Yang pertama, saya ini membangun adanya semacam inovasi gitu. Yang kedua, kita itu membentuk semacam karakter dulu, khususnya daripada teman-teman di perhubungan, komitmen dan persepsi untuk melaksanakan tugas proporsinya mereka.
Jadi kita orientasinya pelayanan dulu. Pelayanan yang lebih diutamakan. Ya. Sejauh ini ketika Anda pertama kali menjabat sebagai Kadis, kondisinya di Sub itu seperti apa, Pak? Hingga 3 tahun berjalan seperti sekarang ini. Wow, saya lihat kemajuan di Sub sangat luar biasa sekali, Bapak. Iya. Jadi 12 tahun ini di Sub itu tenggelam. Setelah saya menjadi kepala di Sub, yang memang bandara itu dulunya tidak operasional, sudah operasional. Nomor 2 juga sebelumnya itu kita itu tidak pernah dapat WTN, sudah dapat WTN 2 kali berturut-turut sebagai penghargaan Presiden. Yang ketiga, kita semuanya tertib sarana prasarana lalu lintas, juga KTL pengamanan, juga termasuk daripada pelayanan jukir dan macam-macam. Semuanya itu kan kita berputar lah pemikiran kita, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Tetap bagaimanapun juga didukung oleh teman-teman bidang dan juga termasuk lintas sektor, khususnya yang paling dekat saya dengan pihak kepolisian dan lantas. Karena setiap hari itu jam 6 sudah KTL kita, jam 6 pagi kita apel kita yang lapangan. Jadi itu nanti kerjasama dengan polisi lalu lintas, ngepostnya di mana-mana dengan jalan-jalan yang macet, terutamanya persimpangan jalan, yang perempatan jalan khususnya. Jadi karena memang jam efektif kan jam 7, orang itu ada pegawai, di situ ada anak mau sekolah, jadi itu juga termasuk dari dalam semuanya. Jadi sinergi dari Dinas Perhubungan dan juga kepolisian sangat erat sekali ya, Pak? Setiap hari itu rutin memang, setiap hari itu rutin, juga termasuk daripada lintas sektor. Jadi juga kepada masyarakat ya kita itu menyadarkanlah, membina, mengawasi, membina, memantau kegiatan itu rutin. Dan itu pun banyak kegiatan-kegiatan kadang-kadang yang memang sifatnya itu mendadak, yang sifatnya itu apa ya, emergensi. Nah, juga kita tidak tinggal diam juga dan juga sering komunikasi. Karena keberhasilan itu tidak luput dari komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Ini bungkusnya namanya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Wow, luar biasa sekali. Iya. SIM. Karena ini semuanya belajar dari pengalaman. Tanpa pengalaman juga orang tidak bisa akan berbuat. Karena pengalaman itu referensi adalah memotivasi daripada pelaksanaan yang ada di lapangan. Kalau berbicara mengenai pengalaman nih, Ya, Pak, pengalaman. boleh dong ngutik sedikit aja mengenai pengalaman terpahit dari Pak Isman hingga dapat membawa Dishub menjadi seperti sekarang ini, Pak. Sesungguhnya bukan di Sub ada. Dulu saya di Capil, juga saya pernah menjadi juara namanya perekaman EKTP elektronik nomor 1 saya di saya. Wow, luar biasa sekali, Pak. Nomor 1 saya di saya. Dan itu pun Jember itu dikasih perangkat, baik itu software, hardware-nya, aplikasi, jaringannya, cuma-cuma dari pemerintah pusat. Juga dulu saya menjadi semacam apa ya bukan semacam guru besar, tidak. Saya itu menjadi tutor, jadi ngajar saya ke Semarang, ke Solo, ke Batu ngajar kaitannya dengan perekaman EKTP, tetapi dari pusat saya dikasih bantuan perangkatnya di masing-masing kecamatan. Dan itu pun pada waktu itu setelah dapat EKTP, juga kakak KTP, akte itu gratis, dokumen itu semuanya, biar itu masyarakat Jember itu menikmati. Dan sama dengan sekarang di bandara, 12 tahun tenggelam saya mengoperasional. Wow, sangat luar biasa sekali, Pak. Dan juga berturut-turut saya bisa bis bantuan 2 untuk wisata 2, untuk kaitannya dengan perintis 2 pedesaan. Itu pun sudah operasional sekarang dan itu sudah di launching oleh Bupati semuanya. Boleh dong, Pak, sekarang saatnya kita juga melihat mengenai bidang-bidang yang dinaungi dari Dishub sendiri. Boleh? Ya. Ayo saya terang ya. Beliau bukan sekedar kepala dinas biasa yang hanya membangun relasi dalam bidang pekerjaan. Motivasi dalam segala bentuk ia berikan agar para stafnya merasa lebih nyaman dan bersemangat menjalani rutinitas. Bahkan tidak hanya dalam lingkup pekerjaan. Pak, Ini ruang sekretariatan ini. kesekretariatan ini untuk kegiatannya apa aja, Pak, yang ada di Jadi untuk sekretariatan ini namanya pejabat penata keuangan dan perkantoran. Jadi yang namanya administrasi, surat masuk keluar, pengekspedian, semuanya dari sini.
Kalau Juga, untuk jam-jam sekarang ini tidak mengganggu ya kalau misalnya kita ngobrol sambil enggak. tanya-tanya. Enggak. Dan ini pun semuanya itu sudah apa ya, sudah terpilah, ada Kasubag Perencanaan, ada Kasubag Keuangan, ada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Yang Berarti memang ada- masuk kepegawaian ada 3 ada Kasubagnya. Ada 3 kasubag Ya. di bagian kesekretariatan Ya, ini, Pak. sekretaris membawai 3 Kasubag. Oh, ha-ha. Ya, ini sekretarisnya itu, Pak Gatot ini. Ya. Halo Bapak. Terus kemudian sejauh ini sudah berjalan dengan berdasarkan fungsi dan juga kegiatannya gitu Pak. Ya, jadi tugas fungsi pokoknya tadi saya sampaikan, surat masuk keluar super powernya di sini, surat masuk. Setiap ada pendelegasian wewenang dari saya kepada sekretaris. Juga sebaliknya dari bidang-bidang sekretaris katanya administrasi itu harus diparap dulu dari sekretaris. Berarti sebelum masuk ke tiap bidangnya harus ke sini dulu Di ya sini Pak. dulu, Ha. ya. Kemudian masuk ke Filternya di sini ya. langsung ke bagian bidang yang di Iya. sini itu tadi ya Pak. Kemudian untuk stafnya sendiri yang ada di sekretaris ini ada berapa Pak? Kurang lebih berapa? 35. 35 Ya. di bagian Hmm. sekretaris Iya. sendiri. Gimana nih Pak untuk selanjutnya? Cuma kan juga ingin tahu bidang-bidangnya di setiap bidang yang ada di sub ini sendiri. Oke, nanti yang ngawal atau yang ngantarkan atau yang mendampingi ini sekretarisnya kepada beberapa bidang. Nanti di situ langsung wawancara. Sekarang apa yang mau dimau dengan pelayanan, dengan pelaksanaan teknis yang di lapangan, oke? Berarti hubungan saya langsung sama Ke Pak Pak Gatot. Pak Gatotnya. Baik Bapak, ada bersedia mengantar saya? Siap. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, Makasih ya. Iya. Didampingi.